Milenial muda dan pinter ketemu lagi dengan channel Metafe. Generasi muda dan pinter nanti akan memimpin negara ini. Ketika Anda nanti jadi pemimpin, Anda harus bisa mengelola sumber daya alam negara, kekayaan negara yang bisa menjadikan bangsa kita maju dan makmur. Milenial muda dan pinter, gimana caranya? Mari kita simak dan pelajari informasi dari Mardi Guwowe. Dalam pasal 33 Undang-Undang 45, kekayaan alam yang terbesar harus dikelola maksimum terbaik untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Itu kalau ayat tersebut disederhanakan maknanya. Jadi, kalau ada cara lain yang lebih menguntungkan, lebih baik dalam kebijakan pemerintah mengelola sumber daya alam, harusnya bisa di-challenge atau ditantang kebijakan saat ini dengan strategi lain yang kita usulkan. Misalnya, hanya sayangnya di mana tempat kita saling duduk untuk berdiskusi menantang kebijakan itu secara konstitusional. Walau menang di dalam majelis konstitusi, kita tetap kalah hubungan personal dengan pemimpin tertinggi. Hubungan personal jauh lebih dimenangkan oleh seseorang karena faktor psikologi nyaman dalam tanda petik dan percaya. Jauh lebih penting bagi seseorang hubungan seperti itu. Jadi, walaupun kita bisa membuktikan bahwa sumber daya alam dengan kebijakan saat ini dijalankan, hasilnya kecil buat rakyat, bangsa, dan negara, di mana kita bisa buktikan MMT kita dengan Sovereign Wealth Fund memakai underlying sumber daya alam jauh lebih powerful, menguntungkan 100 kali dibandingkan buat smelter yang nilainya 25 triliun yang rusak alam itu. Tapi tetap tidak akan dijalankan juga saran kita tersebut. Selain ilmunya beda, pemahamannya beda, niatnya beda, dan pendapatan ke kantong berbeda. Kita yang 100% NKRI garis lurus, semua buat kepentingan bangsa dan negara, gak akan ada ke kantong pribadinya, sulit dimenangkan. Bahkan, kalau ternyata pemahaman keilmuan kita akhirnya digunakan oleh pejabat sekarang, dan terbukti benar hasilnya 100 kali lebih bagus dari smelter, lalu itu juga kita gak dapat apa-apa. Secara pribadi, ya gak apa-apa juga, yang penting dipakai, yang penting buat rakyat. Kita bukan hanya makan dari jabatan kok, kita juga nggak nyari nama. Kita hanya senang kalau rakyat senang, apalagi itu saran kita yang dipakai. Apapun kebijakan yang menguntungkan bangsa dan negara, kita sudah sangat senang. Kalau tidak menguntungkan lah, kita bunyi terus-menerus walau kita dibilang anti pemerintah. Sekali lagi, kita ini bukan anti pemerintah, kita anti kebijakan yang tidak menguntungkan bangsa dan negara. Kalau menguntungkan maksimum, selesai tugas kita. Nyangkul lagi kita di sawah, jagongan dengan petani, nanduri tanah kosong dengan pohon duren buat pensiunan nanti. Mending begitu. Jadi apa yang SWF, Sovereign Wealth Fund Modern Monetarily, MMT lakukan? Versi kita yang lebih baik dari 100 kali atau bahkan 500 kali lipat dari kebijakan saat ini atas sumber daya alam yang dijual sebagai komoditas tersebut. Sebelum kita mendapatkan uang dari SWF, kita harus punya Grand Plan Nasional Indonesia selama 25 tahun ke depan, yaitu pada saat Indonesia Emas tahun 2045. Di saat itu, Indonesia menjadi negara terkaya nomor 1 di dunia versi kebijakan kita yang menggunakan MMT yang kita beri nama Forza Panarata, yaitu semacam nawacita lah kira-kira. Kita bukan mau jadi negara di bawah Tiongkok, di bawah Amerika, di bawah India, di bawah Jepang, di bawah Inggris. Bukan, kita mau jadi Indonesia nomor 1 di dunia ini, dan Indonesia menang namanya itu. Untuk jadi nomor 1, modalnya hanya satu, sumber daya alam nasional, mineral, dan semua yang di bawah tanah akan menjadi kekuatan tawar dan alat tekan. Kalau sekarang mineralnya tadi oleh kebijakan seorang pemain sekaligus pejabat, smelternya, sumber daya alam nasionalnya hanya jadi alat dagang. Ya bisa habis, bos, bukan alat tekan atau alat tawar lagi. Begitu habis, anak cucu kita punya apa? Gak belajar dari Nauru, gak belajar dari negara-negara Afrika yang sumber daya alamnya habis. Sumber daya alam habis, bunuh-bunuhan sesama anak bangsa untuk hidup nantinya. Berat, jangan begitulah ngelola negara. Kalau begitu kelola negaranya, sebaiknya terima SWF ala MMT. Kembali ke Grand Plan 25 tahun mendatang, kalau Indonesia mau menjadi big country, satu level di bawah negara superpower. Namun Indonesia di tahun 2070 adalah Indonesia negara superpower. Negara superpower itu negara yang mendominasi banyak kekuatan.
Misalnya saat ini kita tanya, dominasi militer siapa? Ya Amerika. Dominasi trading, siapa pemenangnya? Tiongkok. Dominasi teknologi, satelit, komunikasi, siapa? Amerika. Dominasi IT, digital, masih Amerika. Dominasi gadget dan produsen barang-barang, Tiongkok yang menang. Kemudian distribusi laut, kapal, dan pelabuhan, siapa yang unggul? Tiongkok. Dominasi kosmetik, beautician, Korea Selatan. Dominasi CEO pengendali multi-billion dollar company, siapa? Orang India. Dominasi energi, gas, dan minyak bumi, Arab Saudi. Dominasi musik, film, entertainment, Hollywood, dan Amerika. Untuk Indonesia menjadi negara nomor 1, Indonesia harus ada yang didominasi dan harus ada banyak. Kita akan mendominasi CPO, kita akan mendominasi world food supply, kita akan mendominasi bursa ikan dunia, kita akan buat bursa tanah jarang, kita akan kendalikan bursa tersebut. Saat ini bursa ikan, bursa tanah jarang belum ada, Indonesia buat. Lalu kita bukan lagi price taker, tapi dalam hal ini kita akan mendominasi karena kita Indonesia menjadi price maker. Jadi inti rencana besar 2045 adalah membuat Indonesia ada banyak hal yang kita akan jadikan pemenang. Kita mendominasi. Itu yang harus kita lakukan dan kita buat sejak sekarang.